Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau mendemonstrasikan tugas akhir dari matkul rekayasa perangkat lunak kami yang berupa website sistem informasi PPDB dengan nama Sipenda. Dimulai dari bagian yang pertama kali dimunculkan saat kita membuka website ini. Kita akan langsung disambut dengan page beranda yang berisi background yang berupa video, kemudian teks ucapan selamat datang, dan tombol untuk memulai pendaftaran atau login bagi yang sudah mendaftar dan mempunyai akun. Kemudian pada bagian bawah nanti akan terlihat tentang hak cipta, kemudian frequently asked question, kontak kami, dan kebijakan privasi. Sebenarnya untuk bagian-bagian ini hanya sebagai pelengkap, karena jujur saja tidak akan ada banyak orang yang membaca bagian ini. Jadi pada bagian frequently asked question kita bisa mengexpand pertanyaan untuk mengetahui jawabannya. Kemudian pada kontak kami kita bisa melihat alamat kantor kami, ini Mengarang. Kemudian email, telepon, WhatsApp juga Mengarang, dan jam operasional dari kantor kami. Kemudian user juga bisa mengirim aduan berupa pesan ke admin dari website ini. Kemudian kita masuk ke topik utama yakni fungsi-fungsi dari web Sipenda ini. Yang pertama tentunya terdapat page beranda yang akan langsung ditampilkan saat kita pertama membuka website ini. Kemudian pada bagian info jalur, nah di sini user bisa melihat batas minimal dan maksimal dari kuota yang bisa diberikan oleh sekolah. Ini yang mengatur pada bagian pemerintah. Jadi di bawah terdapat catatan sisa kuota di luar minimum atau maksimum yang ditentukan bersifat fleksibel dan akan diatur sekolah. Di sini user juga bisa melihat persyaratan-persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah. Kemudian page berikutnya yakni ada daftar sekolah. User bisa mencari sekolah yang ingin dituju dengan menggunakan acuan daerah dan acuan nama sekolah. Kita akan mendemonstrasikan bagian ini nanti saja karena akan panjang dan menyambung dengan bagian registrasi. Kemudian kita lanjut ke page jadwal. Nah, di sini user bisa melihat tentang tanggal dan waktu dari rangkaian PPDB tahun ini. Nah, kita akan langsung melanjutkan ke bagian daftar sekolah. Pada bagian daftar sekolah, user bisa memilih jenjang. Ini contoh untuk searching sekolah yang menggunakan acuan daerah. Kemudian pada bagian pendaftaran, kita coba pilih jalur tes. Nah, ketika user memilih sebuah jalur tes, maka akan langsung muncul keterangan seperti ini yang mendeskripsikan tentang sebenarnya apa sih jalur yang kita pilih ini. Contoh ini jalur tes seleksi mandiri atas jenisnya, terutama untuk jenjang tertentu atau sekolah tertentu. Kemudian untuk setiap jalur nanti akan berbeda, dan khusus zonasi. Nah, nanti akan muncul satu kolom drop-down baru yang berupa drop-down kecamatan. Drop-down kecamatan tidak bisa dibuka apabila user masih belum memilih kota atau kabupatennya. Dan kita contohkan dulu pakai kota Kediri. Nah, kemudian kita pilih kecamatan. Nah, di sini kan cuma ada 3. Ini bukan berarti datanya masih kurang lengkap, karena kota Kediri dan kabupaten Kediri ini berbeda. Jika kota Kediri hanya memiliki 3 kecamatan dan kabupaten Kediri memiliki lebih dari 3, intinya banyak. Jadi kita coba pilih satu, Pagu. Nah, di sini akan ditampilkan sekolah-sekolah SMP yang berada di Kecamatan Pagu. Kemudian kita pakai SMPN 3 Pagu ini sebagai contoh untuk mencari sekolah dengan acuan nama. Kita ketik SMPN 3 Pagu. Maaf, tipes dikit. Jenjangnya SMP, cari berdasarkan nama. Nah, nanti akan ditemukan SMPN 3 Pagu. Ya, ini satu-satunya sekolah yang namanya relevan.
karena tidak akan ada nama yang duplikat ya harusnya. Nah, pada bagian formulir pendaftaran calon siswa, target sekolah akan langsung dipilihkan jika siswa mengakses page-nya dari page daftar sekolah terlebih dahulu. Jika user mengakses page register tanpa melalui bagian daftar sekolah, nanti akan terdapat notifikasi belum dipilih, pilih di daftar sekolah. Kita akan memilih SMPN 3 Pagu tadi, jenjangnya SMP. Nah, akan langsung terisi. Kita isi nama lengkapnya, dan kita coba isi NISN-nya dengan 2 angka dulu. Jenjang tujuan akan langsung terisi sesuai sekolah yang dipilih. Kemudian jalur pendaftaran, kita coba zonasi terlebih dahulu untuk menguji keberfungsian dari sistem zonasi ini. Kita pilih Kabupaten Kediri. Ini kota. Ini Kabupaten Kediri. Kecamatannya kita buat beda dari sekolahnya. Alamatnya kita buat bebas dulu. Nah, di sini user bisa memasukkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar ke sekolah. Jadi kita isikan dulu. Sebenarnya pada bagian ini tidak harus sama persis seperti yang dibutuhkan karena tidak akan langsung mengecek otomatis. Operator sekolah lah yang akan mengecek ini. Kemudian kita bikin password, kirim formulir pendaftaran. Nanti akan muncul error, data yang Anda masukkan tidak valid, silahkan periksa kembali. The NISN field must be 10 digits. Jadi NISN harus berupa 10 angka. Jadi kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5 namun double. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 3-nya masih 1. Nah, kemudian kita coba. Dan untuk jalur zonasi, kecamatan domisili harus sama dengan kecamatan sekolah, yakni Pagu. Jadi kita ganti menjadi Pagu. Nah, kita akan sekalian mencoba bagaimana jika salah satu dokumen yang diperlukan kita kosong. Kirim formulir pendaftaran, nanti akan langsung muncul please select a file, notifikasi please select a file. Jadi sebelum diisi kita tidak bisa langsung melanjutkan ke page berikutnya. Kita isi, nanti akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil, nomor peserta Anda sesuai dengan NISN ya. Nah, sekarang kita bisa langsung login. Kita akan melihat tampilan dari dashboard siswa. Nah, dashboard siswa ini dia, terdapat kata-kata ucapan selamat datang dan data diri Anda serta status dari pendaftaran Anda. Karena ini masuk belum dikoreksi oleh tim operator sekolah, maka masih kosong. Dan jika statusnya masih pending, user dapat mengganti sekolah tujuan. Nah, kita coba cari ganti sekolah. Nanti akan langsung diarahkan ke bagian daftar sekolah. Kita coba cari, mungkin kita coba beda jenjang kali ya. Tetap zonasi, jangan jalur tes saja. Kabupaten Kediri, Anjuk. Kita cari sekolah. Nah, nanti akan langsung, jika kita memilih beda jenjang dari yang sebelumnya, maka tombol daftar akan memunculkan tidak sesuai jenjang pun dengan SD karena kita jenjangnya sebelumnya SMP. Nah, sekarang kita buka SMP dari sekolah. Nah, ini langsung bisa dipilih sekolahnya. Pilih sekolah ini. Tidak jadi karena adminnya tidak ada. Maaf. Kita cancel saja. Nah, ini kan sudah terdapat ininya, sekolahnya lah ya. Mungkin kita bisa coba ganti, namun nanti kita ganti lagi soalnya menyesuaikan akun operator yang ada. Kita coba SMP lah ya.
kita isi acak. Lanjut. Aduh ya. Nah, nanti di sini sudah akan terganti menjadi SMPN 2 barang lanjut. Kita ganti lagi untuk menyesuaikan akun operator yang ada. Kabupaten Kediri, Kecamatan Paku. Nah, yang penting selama masih statusnya siswa masih pending, kita masih bisa mengganti-ganti sekolah. Kemudian kita lanjut ke bagian operator. Nah, untuk operator sendiri nanti tampilan utamanya seperti ini. Kita login dulu. Nah, nanti akan ditampilkan berapa orang pendaftar yang mendaftar ke sekolah ini dan data diri dari peserta tersebut, nama lengkap, NISN, dan jalur yang dipilih, serta dokumen-dokumen yang kita sertakan. Kita juga bisa membukanya di sini. Kita bisa buka semua. Nah, untuk zonasi nanti yang masih jenjang SD dan SMP tidak memerlukan tes. Kemudian kita coba terima yang ini. Terima. Oke, ajukan hasil seleksi ke admin dinas. Karena mungkin kita masih butuh admin dinas untuk memasukkan datanya ke PDD IKTI. Kemudian kita coba login sebagai operator sekolah yang lain agar bisa tertunjukkan lah semua tampilan yang menurut saya esensial. Nah, di sini juga ada bagian link administrasi sekolah. Ini untuk apabila siswa dinyatakan diterima, maka akan langsung muncul tombol untuk meneruskan ke bagian administrasi sekolah. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di sini jika siswa dari jenjang SMA menggunakan jalur zonasi akan tetap memerlukan tes. Jadi kita bisa mengganti jadwal tesnya di sini. Misalnya 31, kita pilih menjadi 24 Desember 2025. Simpan. Mungkin kita pencet tolak sekalian. Selama masih belum di ACC oleh admin dinas, nanti statusnya masih pending. Nah, kita coba masuk ke akun siswa yang kita tolak tadi. Nah, ternyata meskipun sudah belum di ACC oleh admin dinas, nanti akan tetap tertulis seperti ini. Maaf, Anda dinyatakan tidak diterima. Maka kita akan menggantinya terlebih dahulu. Jadi kemungkinan kemarin tulisannya masih pending karena meskipun sudah diganti pada bagian ini, kita masih belum memencet ACC pada bagian admin dinas. Nah, ini ya. Nanti jadwal tes yang kita masukkan akan muncul di bagian ini. Sekarang kita coba untuk mengsubmit atau menetapkan status siswa apakah ditolak atau diterima melalui bagian admin dinas. Kita akan tolak ini dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke akun admin dinas. Di sini saya menggunakan admin.ppdb.tes. Nah, nanti akan muncul di sini ya ID nomor berapa, namun ini auto incrementnya agak rusak. Sekolah asal pengajuan, nama siswa dan NISN-nya. Ini nama lengkap dan NISN, status seleksi operator. Nah, nanti di sini akan bisa di ACC satu-satu atau di ACC semuanya. Kita coba ACC satu dulu dan di ACC semuanya. Nah, ini sudah di ter ACC semuanya.
admin dinas juga bisa menambahkan operator baru pada bagian ini, dan juga bisa menambahkan admin baru yang bisa membantunya. Kemudian kita akan mengecek tampilan dari siswa-siswa yang tadi, pertama yang ditolak. Nah, nanti akan dinyatakan status finalnya ditolak, bukan pending lagi, karena sudah di ACC dari bagian admin dinasnya. Nanti akan keluar, maaf, Anda dinyatakan tidak diterima di sekolah pilihan Anda. Kemudian untuk tampilan dari siswa yang diterima, nanti tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, nanti status finalnya munculkan diterima dan memiliki catatan selamat, status Anda diterima di SMPN 3 Pagu. Karena kita masih belum memasukkan link administrasinya, kita masih belum bisa mengakses, atau tombol untuk mengakses bagiannya belum keluar, bagian administrasi. Kita coba isi dengan link localhost mungkin ya. Sebentar. Nah, kita akan masukkan link localhost kita. Password. Nah, nanti akan langsung muncul tombol lanjut administrasi sekolah. Nah, menuju ke akun atau website kita. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Juga saat presentasi kemarin saya juga mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.